Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana sekalian yang Bapak cintai, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur di dalam seni rupa ya. Ada 7 unsur yang menjadi dasar terbentuknya wujud karya seni rupa. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai. Yang pertama adalah titik. Apakah yang dimaksud dengan titik? Titik bagian daripada unsur seni rupa. Jadi sekali lagi, bahwa ada 7 unsur seni rupa. Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur seni rupa 2 dimensi yang paling dasar. Yang paling dasar. Titik dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Jadi sebetulnya terbentuknya garis, baik itu yang memanjang maupun yang melengkung, itu awalnya dari titik. Ya, ketika kita akan menggoreskan garis, apakah garis lurus, kita mulai dari titik dulu kan? Ya, atau garis itu sendiri sebetulnya terwujud dari titik-titik yang menyatu. Ya, misalnya kalau kita buat titik ini satu, titik satu, titik satu, titik satu, titik satu, terus disatukan, dipadukan, itu akan menjadi sebuah garis. Kalau titik-titik ini terus ya melingkar bertemu antara pangkal garis dan ujung garis, maka akan terbentuk bidang. Itulah yang dinamakan titik. Titik bisa divariasikan ukuran dan warnanya sehingga membentuk satu kesatuan wujud karya seni. Baik anak sekalian, yang kedua adalah garis. Ya, garis. Apakah itu garis? Garis merupakan barisan titik yang memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung terpisah. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian garis bisa berbentuk panjang, bisa berbentuk pendek, tebal, tipis, lurus, lengkung, patah-patah ya, bergelombang, horizontal, vertikal, diagonal dan sebagainya. Ya. Ini beberapa contoh atau macam-macam garis, ada horizontal, ada vertikal, ada diagonal. Ini yang horizontal, ya. Ini adalah garis miring, ya. Nah, anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui dalam catatan ini memang tidak ada, tapi Bapak akan jelaskan bahwa garis ini memiliki sifat, ya. Memiliki sifat seperti layaknya manusia. Jadi garis tegak lurus begini, tegak lurus ini memiliki sifat kuat, kokoh dan tegas, atau juga punya pendirian. Ini garis tegak lurus yang lurus ya. Jadi kalau kita melihat ada garis tegak lurus, ini memiliki sifatnya itu kuat, kokoh, ya, gagah, ya, tegap, ya. Kemudian ada juga garis miring. Garis miring ini memiliki sifatnya itu mudah goyah, ya, mudah goyah, atau tidak memiliki pendirian, tidak kokoh atau tidak kuat. Selanjutnya ada garis lengkung. Nah, ini garis lengkung ini memiliki sifat lemah gemulai, ya, lemah gemulai atau sedih. Coba kalian bayangkan kalau orang sedih itu bagaimana, biasanya wajah dan kepalanya tuh tertunduk ya ke bawah, bukan ke atas, tapi ke bawah. Itu berarti garis tegak garis lengkung memiliki sifat sedih, ya, gitu. Dan demikian anak sekalian sifat-sifat daripada garis ya. Selanjutnya nah ini garis lengkung tadi Bapak sudah sampaikan, ini memiliki sifatnya itu lemah gemulai atau sedih ya. Nah, kemudian ini macam-macam garis, bermacam-macam garis, banyak sekali. Lemah gemulai seperti layaknya seorang penari jaipongan misalnya, itu tangannya itu lemah gemulai, berbelok-belok ya.
ya, gerakan yang indah, ya. Kemudian ada garis zigzag gini, memiliki semangat, ya, gairah, ya. Kemudian berikutnya anak sekalian, menurut wujudnya garis, maaf ada gangguan teknis ini. Menurut wujudnya garis dibagi menjadi dua, ada garis nyata. Ya, garis nyata itu adalah garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Kemudian garis semu, ya, garis semu itu adalah garis yang muncul karena adanya kesan batas dari suatu bidang atau warna atau ruang. Kemudian contoh karya seni lukis dengan teknik garis. Ya, ini sebuah arsitektur bangunan ini terbentuk karena dari garis, ya. Di sini ada titik hilang. Ya. Ada titik hilang di sini. Ya. Ini namanya bentuk perspektif, ya. Ya, kemudian selanjutnya bidang. Bidang dalam seni rupa dua dimensi terbentuknya karena hubungan beberapa garis. Ya, bidang memiliki kesan filosofis, misalnya bidang rata dan lebar terkesan luas, bidang horizontal terkesan tenang. Nah, ini terwujudnya bidang, ya, atau bentuk. Ini bentuk persegi panjang. Ini lingkaran, ini segitiga, ya, ini wujud atau bentuk. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah bentuk. Menurut dimensinya ada bentuk yang dua dimensi dan yang tiga dimensi, ya. Yang dua dimensi ini memiliki ukuran panjang dan lebar, yang tiga dimensi ini memiliki ukuran panjang, lebar, dan tebal atau tinggi, ya. Ini beberapa yang lalu sudah dijelaskan. Kemudian ini bentuk yang dua dimensi seperti ini, figura, bidangnya datar. Sedangkan ini bentuk yang tiga dimensi, ini ada isi, ya, bentuk yang ada isinya, ya, bisa dilihat dari berbagai arah. Kemudian yang kelima, ruang. Ruang yang mengelilingi wujud bentuk disebut ruang negatif, ya. Ada ruang positif, yaitu diisi, ditempati oleh wujud bentuk disebut ruang yang positif. Ada yang negatif dan yang positif. Ini contoh wujud ruang. Kemudian anak sekalian, kita percepat waktunya. Ini juga contoh wujud ruang, ya, di dalam rumah kita. Ini wujud ruang. Selanjutnya ini juga sama, ruang. Ini juga ruang. Ini juga ruang. Ya. Kemudian yang keenam adalah warna. Tentu teori warna ini atau teori lingkaran warna sudah Bapak jelaskan pada beberapa waktu yang lalu. Ya. Ya, ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier, dan ada warna netral tentu. Ya. Barangkali itu saja anak-anak sekalian yang perlu Bapak sampaikan di kesempatan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah tekstur, ya. Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan, bisa halus, kasar, licin, lembut, tajam, dan sebagainya. Tekstur semu, tekstur yang tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.